Oke, halo Sobat Eksperimen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai project, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Di antaranya adalah akun Vuforia Developer, kopi, wifi, mouse, kasur, bantal, dan software Unity pastinya. Oke, kali ini kita akan menginstal software superpower bernama Unity ini. Untuk dapat menjalankan Unity, ada baiknya kita memiliki software bernama Unity Hub agar kita dapat menginstal software Unity-nya, kemudian mengelola lisensi dan tentunya mengelola project sobat. Oke, kalau sobat belum mempunyai Unity Hub, silahkan buka web browsernya dan unduh Unity Hub pada link unity3d.com/get/unity/download. Linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Kemudian pada halaman ini, sobat pilih download Unity Hub dan secara otomatis file Unity Hub akan terunduh. Karena saya sudah punya, jadi ya saya batalkan unduhannya. Nanti sobat tinggal install Unity Hub setup-nya. Kalau sudah terinstall, silahkan buka Unity Hub. Nah, biasanya pada tampilan awal Unity Hub itu menampilkan lisensi manajemen pada menu preferences. Tentunya sobat tahu bahwasanya Unity dapat dijalankan apabila kita sudah memiliki lisensi dari Unity-nya. Untuk mengaktifkan lisensinya ada dua cara, yaitu Active New Lisensi dan Manual Activation. Tapi kita sekarang gunakan cara pertama, yaitu Active New Lisensi. Dan tentunya kita harus login ke Unity terlebih dahulu. Ingat ya, akun Unity. Jadi kalau sobat belum punya akun Unity, silahkan daftar terlebih dahulu pada website www.unity3d.com. Linknya ada pada deskripsi video. Oke, kita klik icon yang ada pada sudut kanan atas, kemudian pilih sign in, kemudian masukkan email dan password akun Unity sobat. Setelah itu klik sign in. Kemudian untuk menambah lisensi, sobat pilih Active New Lisensi. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu personal dan pro. Kalau yang pro itu lisensinya berbayar, jadi ya, untuk pembelajaran kita gunakan lisensi Unity personal aja. Pilih Unity personal dan ada beberapa pilihan lagi, yaitu apakah kita akan menghasilkan mungkin $1.000, $100.000 maksudnya dengan kasar tiap tahunnya, atau kita tidak menggunakan Unity untuk kapasitas profesional. Ya, kira-kira begitulah. Jadi karena ini untuk pembelajaran, saya lebih pilih pilihan yang kedua. Untuk lisensi ini tergantung sobat masing-masing ya. Atau kalau bingung, ya ikuti saja dulu. Haha. Oke, klik down. Dan sekarang lisensi personal untuk Unity sudah kita dapatkan. Di sini ada tulisan kapan lisensi ini diaktifkan dan kapan lisensinya berakhir. Jadi kalau lisensinya berakhir, tinggal aktifkan lisensinya lagi dengan cara yang sama dengan yang cara tadi. Oke, kita pilih tombol panah ini. Dan sekarang kita berada di tab Projects. Di sini kita bisa melihat dan mengelola project. Kemudian tab Learn untuk melihat contoh project dan tutorial resminya. Kemudian ada Community. Dan terakhir adalah tab Install. Di sini kita akan melakukan instalasi Unity. Caranya adalah pilih Add, kemudian pilih versi Unity-nya. Di sini saya pilih versi 2019 biar agak ringan di PC saya. Sepengalaman saya dalam membuat project IR, beberapa versi Unity memiliki cara yang berbeda dalam tahapan mengimpor PX Vuforia IR-nya. Tapi supaya sobat tidak bingung nantinya, silahkan pilih versi 2019 sama seperti saya. Oke, setelah itu klik next. Tahap kedua ini kita akan menambahkan modul yang akan kita install bersama dengan Unity. Untuk project IR, ini kita cuma butuh beberapa, diantaranya software Microsoft Visual Studio. Ini untuk mengembangkan coding sobat nanti. Nah, kalau sobat belum punya, silahkan centang. Nah, karena saya sudah punya, jadi saya hilangkan saja centangnya. Kemudian kita butuh modul Android Build Support agar bisa build projectnya ke Android. Nah, di sini saya tekankan bahwa project IR kali ini targetnya adalah Android, bukan iOS atau sistem operasi lainnya.
Dan pastikan Android SDK dan NDK beserta OpenJDK juga ikut tercentang. Terakhir kita klik next. Oh iya, kita baca dulu End User Lisensi Agreement-nya atau EULA. Kalau bosan tinggal centang kotak ini dan done. Nah, Unity kita masih dalam proses instalasi. Oke, kita tunggu sambil ngopi atau sekalian rebahan. Oke, setelah sekian menit akhirnya selesai. Oke, kita kembali ke tab project. Kita coba tes untuk membuat project, cukup pilih new. Oke, kita tunggu sebentar, ngopi dulu. Nah, pastikan memilih template 3D. Pada project name kita isikan nama project kita. Untuk testing, project ini saya kasih nama Halo. Ya. Kemudian pilih lokasi project. Saya bikin folder baru. Select folder dan create. Oke, kita nunggu lagi, ya ngopi lagi. Oke, pada tampilan awal project Unity terdapat beberapa window, yaitu hierarki, scene, game, console, dan project. Nah, di project ini kita akan meletakkan semua aset yang akan kita kumpulkan untuk membangun project. Pada awal project terdapat folder scene yang berisi sampel scene yang sedang terbuka saat ini. Pada window asset ini juga kita bisa menambahkan komponen lainnya dengan klik kanan, create, dan pilih komponen yang dibutuhkan. Di sini juga terdapat import package dan tidak semua menu pada Unity akan kita gunakan. Kita hanya akan menggunakan menu ataupun fitur yang kita butuhkan saja. Oh ya, di sini juga terdapat inspektor. Inspektor ini berisi info ataupun komponen yang ada pada sebuah game object ataupun aset kita. Contohnya game object main camera. Nah, di sini terdapat info nama, visibility, tag, kemudian komponen transform yang terdiri dari info posisi, rotasi, scaling dari main camera. Kemudian tentunya terdapat komponen kamera dengan berbagai propertinya, audio listener, dan di sini kita juga bisa menambah komponen lain sesuai kebutuhan. Misalnya lagi directional light, atau kita coba tambahkan game object lainnya dengan klik kanan pada hierarki, 3D, kemudian cube. Nah, di sini ada game object cube. Oke, hierarki di sini memuat semua aset atau game object yang ada pada sebuah scene. Dan aset-aset yang ada pada hierarki tentunya muncul pada Windows scene sesuai posisi, rotasi, dan scalingnya masing-masing. IR tentunya menganut konsep 3D, dan dalam 3D terdapat 3 sumbu ataupun koordinat, diantaranya X, Z, Y. Pada Windows scene kita dapat merubah view dengan klik kanan mouse dan tarik ke arah view yang diinginkan. Kita juga bisa mengubah lokasi game object dengan menarik sumbu. Begitupun dengan game object main camera. Oke deh, sampai di situ persiapan kita menuju project. Oke sobat, selamat dan semangat dalam nge-project. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.